Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sujudil Qur'ani. Bermula ini tuh kitab menerangkan sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Iya, kita sama kan? Baca. Bermula ini tuh menerangkan barang. Maksudnya itu hadis. Ja'a yang telah datang apa fi sujudil Qur'an, di dalam menerangkan sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Wa sunnatiha, sunatiya bersama habahu kan. Wa sunnatiya dan sunatnya sajdah. Wa sunat dan sunatnya sajdatul tilawah. Wa sunnatiya dan sunatnya sajdah. Sajdatul tilawah. Sajdah kalau ha. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Basar. Qala Muhammad hadatsana Gundarun, qala Gundar hadatsana Subah an Abi Ishaq. Qala Abi Ishaq, sami itu mendengar siapa saya? Aswada an Abdillah radhiyallahu anhu, qala Abdillah. Ini masih Abdullah bin Mas'ud. Idza utrika Abdullah fa muradu Abdullah bin Mas'ud. Qara'a membaca an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma pada surat An-Najm. Di Makkah, di Mekah. Fasajada, maka sujud siapa Nabi? Fiha, di dalam akhirnya surat An-Najm. Fiha, di dalam akhirnya surat An-Najm. Terus wasajada dan sujud man siapa orang ma'ahu yang bersama Nabi, ghairu shaykhin, kecuali orang tua. Akhoda mengambil siapa syekh, kafan pada satu cakupan, satu telapak tangan, kafan pada satu cakupan, satu telapak tangan. Min khason, dari kerikil, auturobin atau debu. Farofa'a, maka mengangkat siapa syekh hu pada kafan ila jabhati, kepada keningnya syekh. Waqala, berkata siapa syekh, yakfi, mencukupi ini pada saya hada, apa ini kafan. Terus faro'aitu, kata Abu Mas'ud, faro'aitu, maka melihat siapa saya hu pada syekh ini. Ba'da dalika, setelahnya itu kejadian, itu akhoda kafan min khason. Ba'da dalika, setelah itu akhoda kafan. Kutilah, kali dibunuh siapa syekh, kafiron kali kafir, kafiron kali kafir. Ini bab menerangkan kitab sujud di Quran, jadi menerangkan ayat-ayat sajdah yang terdapat dalam Quran. Ini gini, saya rasa setiap Quran itu kan ada biasanya di akhirnya kan tabel ya kan, ada jadwal ayat sajdah. Jadi kalau kita ini kurang jelas, itu tengok Quran itu kan ada ayat-ayat sajdah keterangannya kan. Nah, itu kalau yang hafal Quran tuh enak, yang kita yang nggak hafal itu kan ada tinggal tengok tabelnya. Terus biasanya di Quran itu kan ada di pinggirnya itu kan, nah, ada tandanya. Ini babu maja'a fi sujudul Quran wa sunatiha. Ini menerangkan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan sujud tilawah dalam Quran, wasunatiha, dan sunanya sajdah. Imam Bukhari membuat judul ini yang pertama alasannya surat An-Najm, nanti itu awal kali surat dalam Quran yang ada sujud tilawah, itu surat An-Najm. Kemudian yang kedua wasunatiha, kata Imam Bukhari bahwa sujud tilawah itu hukumnya apa? Sunat. Nah, kalimat wasunatiha ini maksudnya Imam Bukhari itu mayoritas ulama mengatakan sujud tilawah itu adalah hukumnya sunat. Kecuali, nah ini Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Abu Hanifah itu mengatakan sujud tilawah itu wajib, tidak sunat. Nah, jadi alasannya Abu Hanifah itu gini, ada ayat Al-Quran dalilnya famalahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Nah, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Mereka ini kalau dibacakan Quran mereka tidak sujud. Ini maknanya kata orang mazhab Hanafi, ketika Al-Quran dibaca kepada mereka, mereka nggak sujud, itu kan dicaci. Ngosokno Quran dibaca dia nggak mau sujud. Berarti ini menerangkan orang nggak mau sujud tilawah. Oh, berarti sujud tilawah itu wajib karena orang nggak mau sujud dicaci. Yang kedua ada ayat menerangkan fasjudu lillahi wa'budu. Wasjudu lillahi wa, itu kan amar. Itu amar kata Abu Hanifah, amar wajib. Wasjud wat tarif. Nah, sujud tilawat tarif itu berarti amar wajib menurut mazhab Hanafi. Kalau umumnya mazhab Syafi'i kita itu amar sunat, sehingga sujud tilawah menurut jumhur itu hukumnya sunat, tidak wajib. Bisa dipahami maksudnya kan?
Qala Imam Bukhari an Abdillah radhiyallahu anhu qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm bima kata fasajada biha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau di Mekah, belum hijrah, itu membaca surat An-Najm. Kemudian di akhir surat An-Najm yaitu ayat 62 fasjudu lillahi wa'budu. Itu Nabi sujud tilawah dan semua orang yang bersama Nabi, baik orang Islam maupun non Muslim, ini ikut sujud semua. Kecuali hanya satu orang tua yang nggak ikut sujud. Ini khilaf. Ada yang namanya Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan Walid bin Mughirah. Jadi khilaf. Kecuali orang tua ini nggak mau sujud. Dia kayak sombong. Dia orang sujud semuanya. Dia nggak sujud sendiri. Dia hanya ngambil pasir segenggam atau debu terus ditempelkan di wajah. Cukup seperti inilah. Jadi kayak ada bahasa meremehkan, menghina. Sehingga apa afatnya? Subhanallah. Ini kata Abu Mas'ud. Saya tengok, saya teliti, semua orang yang ikut sujud sama Rasulullah waktu baca surat An-Najm ini, itu semua dianugerahkan Allah masuk Islam semua kecuali satu orang ini. Yang ternyata dia enggak dibiarkan Allah anugerah masuk Islam, bahkan terbunuh waktu perang Badar dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Ini maknanya, ini kita harus hati-hati. Sesuatu walaupun sunat, kan sunat kan? Kalau orang itu meremehkan, sunat saja, ini bahaya. Ini ditakutkan gara-gara meremehkan istiza itu su'ul khotimah. Nah, coba kalau kita melangkah ya, ini lebih jauh. Cerita iblis kurang apanya kan? Luar biasa ya kan? Gara-gara tidak mau sujud, akhirnya diterkutuk. Jadi ini yang perlu kita resapi, kita sampaikan di masyarakat. Walaupun barang sunat, kalau kita belum bisa melakukan, tidak usah diejek, ya kan? Nah, tidak usah diejek. Kalau diejek, nakutkan seperti ini, kan bahaya ini. Semua orang dianugerahi sujud, kan? Ketika dianugerahi masuk Islam, gara-gara mau sujud sama Nabi. Kecuali dia sendiri, mati dalam keadaan kafir atau bilang dari. Nah, ini makanya maaf ini guru-guru kita di Jawa kan sering yang ngajak ngaji kita ini Sulam Taufik, ya kan? Itu supaya kita hati-hati, walaupun barang sunat tapi jangan diri. Wah, itu apa? Biasa subuh saja kok. Nah, itu bahaya. Jadi kalau kita ini intinya belum bisa berbahaya, jangan ya istilahnya gitu. Nah, ini kan contohnya ini. Sunat dibilang dari luar biasa. Babus sajdati tanzilu sajdah. Bermulai menerangkan sujud sajdah. Iya benar kan? Babu kan? Tanzilu sajdah bermulai menerangkan sujud membaca ayat menjadi surat Alif Lam Mim tanzil sajdah. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Yusuf hadatsana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Abdurrahman an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah, kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u membaca siapa Nabi fil Jum'ati di dalam hari Jumat fi sholatil fajri dalam sholat subuh Alif Lam Mim tanzilus sajdah. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua wahal ata ala lisani khidum minad dari. Jadi kata Abu Hurairah, karena Nabi, jadi kalimat kana tradisi ya. Makanya Al-Kirmani itu termasuk salah satu pensarah Sahih Bukhari. Itu memaknai kana itu tradisi. Nabi itu punya tradisi kalau sholat Jumat, subuhnya hari Jumat itu yang dibaca dua surat ini. Pertama Alif Lam Mim tanzil sajdah, yang kedua hal ata alal insani. Nah, di dalam judul ini kan ada sajdah, sujud. Sementara dalam hadis yang disampaikan Imam Bukhari ini tidak ada menerangkan sujud. Padahal judulnya sajdah. Sementara hadis ini kita teliti tidak ada menjelaskan apa? Sujud. Ini maknanya Imam Bukhari itu namanya Amir Bukhari kan juga Amirul Muhaddisin. Jadi rajanya ahli hadis itu Imam Bukhari. Itu dia tahu karena dalam riwayat lain walaupun ada yang mengatakan sanad dhaif, itu meriwayatkan bahwa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi sholati subhi fi tanzil as-sajdah. Karena dalam riwayat yang lain ada yang menerangkan bahwa Nabi itu sholat subuh hari Jumat baca Alif Lam Mim
sajdah, tanzil sajdah itu sujud. Makanya dibikin sajdah. Nah, kemudian apa rahasianya? Ini rahasianya. Rasulullah SAW subuh itu kok tradisi baca dua ayat ini. Ayat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah dan Hal Ata Alal Insani. Ini alasannya. Karena dua surat ini itu menceritakan proses kejadian manusia. Katakan Nabi Adam. Nabi Adam itu ciptakan Allah Ta'ala dari tanah liat kebetulan hari Jumat. Yang kedua dalam surat ini, terutama yang kedua yaitu Hal Ata, itu menerangkan hari kiamat, yaitu keadaannya orang kafir yang disiksa luar biasa dan keadaannya orang-orang yang beriman. Nah, jadi kebetulan hari kiamat itu juga hari Jumat. Bisa dipaham maksudnya kan? Jadi alasannya Nabi continue baca surat ini, alasannya karena dalam surat itu menerangkan proses kejadian manusia itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam diciptakan itu hari Jumat. Terus dalam surat Hal Ata itu menerangkan kiamat. Nah, hari kiamat hari Jumat. Jadi sama munasabah. Itu alasannya continue baca surat ini. Kemudian ada ulama yang gini, ini maaf ini kan. Ini supaya kita tahu saja. Kita ini kelemahan kita ini kan tidak ahli bidang-bidang sujud tilawah ini kan. Jadi gini, ada ulama. Orang itu bodoh sekali. Gitu kan. Kalau orang padahal maksudnya dia bagus, tapi salah niat. Orang itu bodoh sekali. Ketika mengimami bacakan subuh ya, hari Jumat, itu membaca dua surat tujuannya mau sujud tilawah. Itu salah, bukan itu. Nabi itu bukan tujuannya. Tujuannya tadi itu, cuman kebetulan di situ ada ayat sajdah, terus Nabi sujud tilawah. Jadi bukan tujuan awal sujud tilawah ini. Bisa masuk kan? Nah, maka kali bodoh nih kan bahasanya kan, orang itu bodoh, nah, jangan diikuti. Kan? Orang yang ketika ngimami sholat subuh Jumat baca dua surat ini, maksudnya mau sujud itu salah. Maksudnya tadi itu karena ini menunjukkan proses kejadian Nabi Adam dan itu hari Jumat dan ini menunjukkan kejadian hari kiamat ayat surat ini dan hari Jumat itu hari itu maksudnya bukan sujud tilawahnya, bukan, itu hanya ngikuti saja. Makanya riwayat yang menerangkan sujud tilawah itu hadisnya ada yang mengatakan hadis dhaif. Oleh itulah Imam Bukhari tidak memasukkan di dalam sahihnya ini. Cuman judulnya ada karena ada hadis yang meriwayatkan. Jadi apa maksudnya kan? Babu sajdati shot, bab menerangkan sujud tilawah baca surat shot. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin wa Abu Nu'man. Qala Sulaiman hadatsana Hamad an Ayyuba an Ikrimata ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ibni Abbas, shot bermula surat shot itu laisa, tidak ada apa shot itu min azaimi sujud, itu sebagian daripada beberapa surat yang diperintahkan sujud tilawah. Itu sebagian daripada surat yang diperintahkan sujud. Cuman waqat ra'aitu, dan sungguh benar-benar melihat siapa saya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasjudu, kali sujud siapa Nabi via di dalam shot. Jadi hadis inilah yang terjadi perbedaan pendapat antara Syafi'i dan mazhab yang lain. Jadi gini, kata Ibnu Abbas, shot itu tidak termasuk surat yang di dalamnya ada perintah kuat untuk sujud. Tapi aku pernah melihat Nabi itu sujud di dalam baca surat shot. Nah ini gini maknanya. Kalau mazhab Syafi'i itu shot itu tidak termasuk ayat sajdah. Tapi kalau mazhab Hanafi itu masuk. Nah ini bedanya gitu. Jadi berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas, ini Imam Syafi'i tidak memasukkan shot termasuk ayat sajdah, enggak masuk itu. Kalau Al-Hanafi masuk karena dasarnya ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Sehingga orang yang sujud di dalam surat shot ini kalau tujuannya sujud tilawah, kata mazhab Syafi'i itu batal. Karena surat shot ini sujudnya Nabi itu sujud syukur. Karena di situ menerangkan Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Jadi statusnya sujud syukur. Sujud syukur itu enggak boleh dalam keadaan sholat, malah batal. Kalau Al-Hanafi enggak masalah. Wong aku melihat Nabi, kata Ibnu Abbas,
yasjudu fiha. Sujud di dalam baca surat Shad. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Ini surat Shad yang ayat yang ke-25 yang sujud Imam Syafi'i. Cuman sujudnya Imam Syafi'i itu sujud syukur, bukan sujud tilawah, itu bedanya. Apa? Ini ada yang 24, ada yang 25. Qala ba'dhum yasjudu inda qouli ta'ala wa husna ma'ab 25. Cuman wa ba'dhum itu 24 wa anab. Nah, jadi ada yang katakan 25, ada yang katakan 24. Nah, ini termasuk kekurangan kita ini. Ya soal diberi enggak rasa tidak pakai sujud tilawah ini ya. Bab sajatin najmi, bab merangkan sujud di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Qala berkata hu pada sajdatun najmi itu ay sujud fi suratin najmi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari hadatsana Hafsun Ibnu Umar qala Hafs hadatsana Subah an Abi Ishaq an Abi Aswad an Abi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Qur'an baca siapa Nabi surat An-Najmi pada surat An-Najm. Fasajada maka sujud siapa Nabi biha, misal biha apa biha misalnya? Biha di dalam akhirnya surat An-Najm. Akhirnya tadi. Fama baqiya maka tidak tetap akadun siapa seseorang minal qaumi dari kaum ila sajadah kecuali sujud siapa akad fa aqada maka mengambil rajulun siapa orang laki-laki minal qaumi kafan pada satu cakupan, satu telapak tangan min hason au turabin. Farafa'a maka mengangkat siapa rajul pada kafan itu ila wajhi ke wajahnya rajul. Wa qala rajul yakfini hada. Cukup ini wala sujud. Yakfi mencukupi ini pada sehada apa ini kafan ini. Kata Abdullah falaqad ra'aitu maka benar-benar melihat siapa saya hu pada rajul ba'du setelahnya akhoda yuk kafan kutilah kali dibunuh siapa rajul perang Badar aifi badrin kafiron kali apa kafir kayak tadi kan. Jadi padahal semua orang kafir yang zaman itu ikut sujud itu dapat barokahnya sujud kan, ngikut Nabi itu juga beri anugerah oleh Allah Ta'ala Islam. Ini cerita tadi Umayyah tadi. Iya Umayyah bin Khalaf. Makanya gini, Senawawi Al-Banten itu dalam tafsir Munir itu termasuk kenapa Sakartu Fir'aun itu ketika tanding dengan Nabi Musa itu diberi Allah Ta'ala iman karena dia punya adab. Jadi kalau mau perang dengan Nabi Musa itu bahasanya santun. Kayak gini, ayo Nabi Musa jenengan riyen napa kula? Apakah yang mengeluarkan senjatanya itu kan antum dulu apa saya? Jadi adab, punya sopan. Karena kesopannya itu Allah Ta'ala itu memberikan dia iman. Itu komentar Senawi dalam tafsir Munirnya. Jadi berkat sopannya, makanya adabnya itu Allah menjadikan dia punya iman. Itu makanya al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Itu luar biasa. Itu tafsir Munir. Itu adab. Ketika lawan mestinya orang mau perang itu kan mana punya adab itu kan kasur kalau mau perang. Ya, tapi dia punya adab. Intinya Nabi Musa itu punya adab, punya sopan. Kalau perang, toh umumnya orang perang itu enggak sopan ya kan? Mau orang perang kan mau bunuhan. Punya adab. Nah, ini jadi dia enggak punya adab, dia penghinaan. Orang sujud dia penghinaan. Lalu Nabi dia kalau cukup ya aja. Nah, dia negeri Islam. Luar biasa. Nah, ini termasuk Abu Jahal wa Al-Ali, ini enggak termasuk rombongan yang datang ini. Makanya enggak masuk rombongan yang datang ini yang ikut sujud enggak masuk ini. Semua yang ikut sujud dibantah ke Islam. Jadi ini peristiwa ini saya masih banyak yang belum Islam tapi mendengar atau melihat Nabi ini mengikuti sujud gitu ya? Iya, sujud. Dan luar sholat. Di luar sholat. Jadi gini, alasannya orang kafir itu sujud gini. Ini alasannya pertama itu gini. Jadi ketika Rasulullah SAW baca surat An-Najm, yaitu yang berbunyi afaraitumul lata wal uzza wa mana tasalisatal ukhra. Tahu enggak kamu? Berhala Lata wal Uzza, wa mana dan mana, barang yang ketiga. Itu
Orang apa ya? Orang kafir itu merasa bangga. Oh, sebut-sebut. Beralasan disebut-sebut. Jadi ketika Nabi baca afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, itu merasa beralanya disebut mereka bangga. Nah, di akhir surat An-Najm Nabi sujud. Nah, terus dia ikut sujud karena merasa beralanya apa? Disebut-sebut. Pada asalnya itu aja. Nah, dia nggak tahu maksudnya. Ada yang nggak begitu, ada yang begini alasannya. Cuman ini dia mayoritas ulama termasuk Syekh Utsaimin. Ini nggak sama. Itu dianggap cerita nggak bener, cerita yang nggak sahih. Jadi ini ketika Rasulullah SAW baca ayat afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, itu subhanallah, tapi ini makanya orang-orang Wahabi nggak setuju. Itu setan itu buntuti bacanya Nabi, sehingga Nabi itu ikut baca begini, tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atum turja. Wah, itu jadi Nabi setelah baca ayat ini itu lisannya itu terbawa oleh setan baca kalimat tilkal ghoronik al ula, itu berala-berala yang luar biasa, yaitu lata, uzza dan mana yang syafaatnya diharapkan. Jadi orang kafir itu wah, berarti berala itu ikut diambil syafaatnya, diharapkan syafaatnya. Makanya ketika Nabi akhir baca surat An-Najm, Nabi sujud tilawah, mereka ikut sujud. Itu cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini, masa Rasulullah kok terbawa oleh gangguan setan, gak masuk akal itu gawe-gawe itu. Nah, dan ini sepakat orang Wahabi sepakat. Nabi maksum masuk seperti itu. Makanya Syekh Utsaimin ketika mengutarakan penjelasan seperti ini, cerita yang enggak sahih. Pokoknya intinya ini didikan kita ya, maaf hal-hal yang sepele yang katakan yang sunat lah. Walaupun kita belum bisa melakukan ya kan, kita tetap hormat. Kita tetap hormat itu aja. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad hadatsana Abdul Waris, qala Abdul Waris hadatsana Ayyub an Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada itu sujud siapa Nabi bin Najmi di akhir surat An-Najm. Wa sajada dan sujud ma'au bersama Nabi al muslimun wal musyrikun. Nanti kan wal jinnu jin wal insu dan manusia. Jadi muslimun musyrikun itu terdiri dari jin maupun manusia. Nah, inilah yang jadi persoalan. Ini yang ceritakan Ibnu Abbas bahwa Nabi itu sujud di akhir surat An-Najm, jadi ayat 62 tadi. Dan orang muslimun musyrikun ikut sujud semua. Di situ ada jin wal insu. Ini adanya nyangkar. Berarti Ibnu Abbas itu tahu jin. Tahu jin. Ini bisa juga Ibnu Abbas dikasih tahu Nabi. Jadi kan Nabi yang ngasih tahu. Yang kedua bisa juga Ibnu Abbas dibuka hijabnya oleh Allah sehingga tahu jin ikut sujud. Nah, dari sinilah kita yakin Ahlussunnah wal Jamaah jin, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah jin itu kadang-kadang juga bisa nampak dan bisa dilihat oleh manusia. Walaupun ada orang ingkar, enggak ada dengan. Nah, ini kan? Nah, ini tepis dengan apa? Ya pasti kafir kalau bisa. Yo, kan ada banyak nyariin. Ini Sahih Bukhari ini. Ini kan Sahih Bukhari. Kan? Maka Ibnu Abbas cerita seperti ini bisa dia dikasih tahu Nabi, jin tadi datang kan gitu kan. Berarti Nabi kan tahu jin, tapi Nabi bohong. Yang kedua bisa juga Ibnu Abbas ini hijab oleh Allah. Maksudnya itu hijabnya dibuka oleh Allah sehingga beliau nampak jin ikut sujud. Maka yang ramai-ramai kemarin orang mengatakan tahu jin apa? Kafir. Wah, tolak syahadatnya. Kalah dengan madhab ini, kalah. Kalah. Cuman tetap menang manusia. Masa gini, secara umum ya, kita kan gak jin, tapi nanti surga itu kebalikannya. Kita tahu jin, jin gak tahu kita. Nah, jadi kebalikannya masih menang kita, karena surga itu kan lama kan. Roh hadis Ibrahim Ibnu Toman an Ayub. Babu man qara'a, bab menerangkan orang qara'a yang baca siapa man as-sajdata walam yasjud dan tidak sujud siapa man. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi qala
Sulaiman hadatsana Ismail ibnu Ja'far qala Ismail akhbarana Yazid ibnu Khusaifah an ibnu Kusaitin an Atmiyasar ana sesungguhnya atau itu akhbaro beri kabar siapa atau kepada ibnu Kusait. Ana sesungguhnya atau sa'ala tanya siapa atau Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Fa za'ama maka ini za'ama ini maknanya akhbaro memberi kabar. Jadi za'ama itu maknanya kola. Fa za'ama maka beri kabar siapa Zaid, ana sesungguhnya Zaid itu qira'a membaca siapa Zaid ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi pada surat An-Najm. Falam yasjud maka tidak sujud siapa Zaid fiha di dalam An-Najm, fiha di dalam membaca surat An-Najm. Ini Imam Bukhari bikin judul orang yang baca awas ayat sajdah tapi dia nggak sujud. Nah, ini beliau nukil daripada perkataannya Zaid bin Sabit yang ketika ditanya oleh Atok bin Yasar, kemudian beliau mengatakan saya anau Quran Nabi. Jadi kata Zaid, saya itu pernah baca Quran di hadapan Nabi. Wa najmi falam yasjud. Nah, Zaid itu tidak sujud. Jadi ini gini dalam madzhab Syafi'i, urusan sujud tilawah itu ada 3 pelaku. 1 korek, awas. 2 mustame itu artinya orang yang sengaja mendengarkan. 3 same itu orang yang mendengarkan atau nggak ada kesengajaan. Jadi ada 3 pelaku. 1 korek yang baca, 2 mustame itu memang sengaja mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u kan. Yang ketiga itu same itu gak sengaja tapi krungu. Nah, ketiga-tiganya dalam madzhab Syafi'i itu disunatkan ketika membaca ayat sajdah disunatkan apa sujud. Nah, seandainya koreknya tidak membaca, sebenarnya kan koreknya nggak baca, itu tetap disunatkan membaca al-ashof dalam madzhab Syafi'i. Walaupun dalam hadis ini kan gini, ketika koreknya itu tidak baca, yo sameknya nggak usah baca, kan gitu kan? Cuma dalam madzhab Syafi'i kalau al-ashof tetap membaca karena gini, alasan membaca yang jadi debat itu gini. Apakah sujud tilawah itu dianjurkan karena membaca ayat sajdah apa karena dengar? Kan gitu kan, karena dengar. Kalau alasannya karena membaca sajdah, berarti baik koreknya itu baca maupun sujud atau tidak, tetap disunatkan sujud tilawah. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi orang sujud tilawah itu alasannya apakah karena yang dibaca itu ayat sajdah itu apa karena dengar? Kan gitu kan? Nah, kalau alasannya enggak, alasannya karena ayat sajdahnya ya berarti sujud tilawah walaupun koreknya enggak tidak sujud tilawah. Nah, dalam hadis ini ketawaduan Nabi luar biasa. Nabi walau maaf ini sumber semuanya kan, sumber Quran, sumber ilmu. Tapi Nabi itu biasa dengarkan bacaan sahabat itu biasa, enggak malu enggak. Jadi sahabat suruh baca Nabi dengarkan itu biasa. Nah, ini didikan kita. Kita ini kan gini, maaf ini kelemahannya orang alim itu senang dia didengarkan daripada mendengarkan. Itu kelemahan orang pintar. Iya enggak? Nah, ini didikan moral ini kan. Nabi biasa dengarkan sahabat baca itu biasa, ya kan? Biasa Nabi. Bahkan kadang Nabi itu nangis bersatu. Nah, kelemahan kita maaf orang-orang seperti Yai Ustadz ini senengane memberikan. Nah, ini kan tidak mau menerima. Ini kelemahan kita ya Ustadz. Nah, ini didikan luar biasa. Ini ada pesan moral. Ya Nabi wae biasa lah ngurungokno kan. Nah, mendengarkan. Iya enggak? Luar biasa didikan. Qala Imam Bukhari hadatsana Ibnu Abi Iyas qala Adam. Hadatsana Imam Bukhari hadatsana Adam Ibnu Abi Iyas qala Adam hadatsana Ibnu Abi Dzibin qala Abi Dzibin hadatsana Yazid bin Abdullah Ibnu Kusaitin an Nasar an Zaid bin Sabit qala Zaid qara'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi. Wan najmi surat apa? An najmi falam yasjud fiha. Falam yasjud maka tidak sujud siapa Nabi fiha. Ini berarti menunjukkan, oh berarti sujud tilawah itu nyata-nyata hukumnya sunnah itu maknanya gitu. Kalau wajib tentu Nabi sujud. Tapi madzhab Hanafi itu enggak terima, wajib. Cuman gini, bahasa wajib dan fardunya madzhab Hanafi itu harus kita pahami. Jadi madzhab Hanafi itu ada bahasa wajib atau fardu, itu kan sama.
Artinya gini, kalau kita sujud tilawah ya, itu kalau dalam madzhab Hanafi, orang nggak sujud katakan dosa, cuman nggak usah diqodho. Nah, beda dengan fardu. Kalau fardu itu ditinggalkan, wajib diqodho. Ini sekedar dosa saja, tapi nggak wajib diqodho. Babu sajati idang sakot, menerangkan sujud tilawah membaca surat idang samaun sakot. Qala Imam Bukhari hadatsana Muslim wa Mu'adz bin Fadlah. Qala keduanya akhbarana Husyam an Yahya an Salama qala itu Abu Hurairah anhu qara'a baca Abu Hurairah idza sama'u saqat. Surat Al-Insyiqaq. Fasajada maka sujud siapa Abu Hurairah? Dia ada satu riwayat fiha di dalam surat idza sama'u saqat. Fakultu maka berkata siapa saya, ya Abu Hurairah, alam aro, adakah tidak melihat siapa saya kepada engkau? Tasjudu sujud siapa engkau? Qala berkata siapa Abi Hurairah, laulam aro, andai kata tidak melihat siapa saya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yasjudu kali sujud siapa Nabi, lam asjud maka tidak sujud siapa saya, maka tidak sujud siapa saya. Jadi kata Abu Sa'id, saya melihat Abu Hurairah ini ketika baca idang sama sakot, nah itu beliau sujud. Ini kayaknya ayat yang ke-21 ini sudah. Wa idza quri'a alimul qur'anu la yasjudun. Ada wa idza quri'a alimul qur'anu la yasjudun. Terus Abu Hurairah sujud. Nah, ketika dia sujud, Abu Salamah itu gini. Ya Abu Hurairah, alam aro kata sudu. Ini istifham ikhbari. Jadi gini, aku nengok sampean kok enggak sujud. Padahal Abu Hurairah sujud. Aku nengok sampean kok tidak sujud. Terus Abu Hurairah jawabnya bukan gini. Aku sujud bukan gitu. Tapi jawabnya gini. Andai kata saya tidak melihat Nabi itu sujud, maka aku tidak sujud. Karena aku melihat Nabi itu sujud, maka saya sujud. Nah ini biasalah kan. Misalkan gini, gampangnya gini. Orang Cak, kemarin saya kok enggak nengok sampean pengajian disingkut. Oh enggak, aku datang. Nah, ini juga begitu. Wah, kata Abu Salamah, Abu Hurairah, aku kok enggak melihat sampean, aku sujud. Tapi Abu Hurairah jawabnya enggak begitu. Andai kata saya tidak melihat Nabi itu sujud, aku tidak sujud. Nanti beliau melihat Nabi ketika baca surat Insyiqaq ini sujud. Maka beliau sujud. Bisa dipaham maksudnya kan? Biasalah kalau kita, wah Pak, aku mau nengok sampean kemarin, enggak aku datang kok. Ini bahasa kayak itu biasa berlaku. Babuman sajada li sujudil qori. Pokok babuman ayada babuman sajada yang sujud siapa man li qori karena sujudnya qori. Qala Mas'ud li Tamim ibni Khadlam, wa kali bermula Tamim itu hulamun masih kecil. Faqara'a maka membaca siapa Tamim alai atas Ibnu Mas'ud sajdatan pada ayat sajdah, macam surat sajdah, surat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Faqala Ibnu Mas'ud, sujudlah kamu, fa innaka maka sesungguhnya kamu itu imamuna, itu orang yang kita ikuti. Imamuna itu orang yang diikuti kita fiha di dalam sajdah. Jadi Tamim bin Khadlam itu masih kecil, dia baca di hadapan Ibnu Mas'ud. Nah, itu surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Terus sujudlah kamu itu pengikut kami, artinya kamu itu panutan kami. Kalau kamu sujud, kami ikut sujud. Nah, itu juga gitu. Coba Ibnu Mas'ud, sahabat yang ahli Quran, kan? Anak kecil membaca di depannya itu biasa, jadi tidak masalah. Kamu harus sujud. Kalau kamu sujud, kami sujud. Nah inilah pendapatnya ulama yang katakan gini, kalau qori itu udah sujud ya kita nggak usah sujud. Tapi kalau madzhab Syafi'i, walaupun qoreknya itu enggak sujud, tetap kita harus sujud. Karena yang menyebabkan kesunatannya sujud tilawah itu adalah bacaannya, bukan soal dengarnya, tapi bacaannya. Itu alasannya kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad hadatsana Yahya an Ubaidillah qala Ubaid hadatsana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u itu membaca siapa Nabi alaina asyura
Via dalam surat As-Sajdatu. Fayasjudu Nabi wa nasjudu kita. Hatta mayajidu sehingga tidak menemui akaduna siapa salah satu kita mau diajab hatihi pada tempat keningnya akad. Pada tempat keningnya akad. Jadi masuk zaman dulu itu kayak gini, sahabat luar biasa. Kata Ibnu Umar, Rasul ini pernah baca surat, di dalamnya ada ayat sajdah. Beliau sujud, kami sujud, saking banyaknya orang sujud, sehingga di antara kami itu ada yang tidak ada tempat yang cukup untuk sujud. Jadi saking ramai-ramai sujud sehingga sahabat ini ada yang nggak gimana tempat untuk sujud. Nah ini gimana kalau tidak nggak kumanan tempat sujud, nggak ada tempat sujud itu gimana? Nah ini jawabannya hadis setelahnya ini. Bab istiqaminas, bab berdesakannya manusia idza qara'a al-imam as-sajdah. Ketika imam baca ayat sajdah. Hadatsana Bisrun Ibnu Adam, hadatsana Ali ibnu Musyir, qala Ali akbarana Ubaidullah wa Nafi an Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra sajdah wa nahnu itu dahu. Fayasjudu ma'ahu. Falastaqimu maka berdesakan. Kita ini berdesakan siapa kita? Kata mayajitu sehingga tidak menemui akaduna siapa salah satu kita lijab hatihi untuk keningnya apa? Akaduna. Yasudu. Sujud siapa akaduna alaihi atas maudian. Lijab maudian pada tempat yasudu yang sujud siapa akad alaihi atas maudian. Alaihi atas maudian. Jadi ini gini, ketika kita sujud terus nggak ada tempat sujud. Ini kalau menurut pendapatnya Umar bin Khattab itu gini, beliau kata idza stadat ziham falyasjud akadukum ala dori akhi. Ketika berdesakan nggak ada tempat sujud, sudah sujud kamu di punggung depan kamu. Depan kamu. Ada yang enggak, yang maksud itu gini, enggak gitulah mau sujud di punggungnya kan. Jadi nunggu saja orang yang sujud selesai baru sujud. Nah ini kalau yang masyhur. Jadi misalkan berdesak-desakan sujud itu nggak ketemu. Ini bisa juga nanti sampean kalau Jumatan di Masjidil Haram, itu kan susah. Yang ini berlaku. Itu mau sujud itu penuh. Nah ini kalau menurut madhabnya Sayyidina Umar sujud nggak apa-apa di punggungnya kawannya gitu kan. Nah, cuman kalau yang masih enggak lah, tunggu dia itu selesai sujud baru kamu sujud. Berarti dia ini membaca surat bersamaan. Enggak, Nabi itu hanya sujud. Terus sahabat tuh sujud semua gitu maksudnya. Saking banyaknya tempatnya enggak cukup. Sehingga mau sujud itu ada sebagian yang enggak dapat tempat sujud. Paham kan? Nah, sehingga kata Ibnu Umar sudahlah kamu sujud di atas punggungnya. Kata yang umum yang enggak usah lah gitu, tunggu saat selesai dia sujud baru kita sujud. Nah. Babuman ada babuman ro'a yang berpendapat siapa man anallahu azza wa jalla lam yujib itu tidak mewajibkan siapa Allah as-sujuda pada sujud tilawah. Ini termasuk menyanggap madhab Hanafi. Allah Ta'ala itu tidak wajibkan sujud tilawah itu tidak wajibkan. Makanya perintah fasjudu lillahi wa'budu. Ini surat An-Najm tadi kan yang sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Wakil Ali Imran Husain, arojulu bermula orang laki-laki, yasma'u itu mendengar siapa rojul as-sajdata, walam yajlis dan tidak duduk siapa rojul lah karena sajdah. Qala Imran aro'aita ay akhbirni, memberi kabarlah engkau. Lau ada, andai kata duduk siapa rojul lah karena sajdah. Ka'anau seakan-akan Imran itu layu jibu tidak mewajibkan siapa Imran pada sujud alai atas rojul. Waqala Salman malihada godauna malihada tidak karena ini sujud godauna berangkat pagi siapa kita. Waqala Utsman radhiyallahu anhu innama sajdatu sujud itu alaman atas orang istama'a. Nah, istama ini sengaja mendengarkan siapa man pada as-sajdah. Jadi Imran ditanya bin Husain, Imran, ada seorang laki-laki ini dengar ayat sajdah. Terus dia kok tidak mau duduk ikut sujud tilawah itu gimana dia ini? Nah, terus dia gimana? Aro'aita, coba gimana pendapatmu? Andai kata lau adalah
andai kata dia duduk saja. Nah, laha karena sajdah, artinya nggak ikut sujud. Gimana kamu? Nah, ini maknanya Imran bin Husain berpendapat bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Makanya Salman Al-Farisi itu mengatakan malihada godaina, tidak karena kami ini mendengar terus untuk sujud tilawah itu bukan. Ini gini, asal usulnya gini. Ini ceritanya gini. Jadi perkataan Salman ini diurut dari awal. Kata Abdurrahman, dakhala Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi itu masuk masjid. Wa fi qaumun yaqra'una. Di situ banyak orang yang baca Quran. Faqara'u sajdadah. Terus fasadu mereka sujud. Faqala lahu sahibu. Terus temannya Salman, sampai kok nggak ikut sujud? Kok orang itu sujud semua? Kenapa sampai nggak ikut sujud? Dia mengatakan malihada godauna. Kami datang pagi-pagi seperti ini itu bukan kok kami ini tujuan kami itu dengar terus mau sujud tilawah itu bukan. Jadi tujuan kami datang ke masjid ini pagi-pagi ini bukan kok kami ini mau dengarkan orang baca Quran terus mau sujud tilawah, bukan. Nah, berarti orang yang dengar sujud tilawah tidak wajib apa? Sujud tilawah. Maka kata Utsman, innama sajdatu. Ini dalilnya ulama madzhab Hanafi. Ini termasuk ini. Sujud itu alamat istama'ah. Pokoknya orang itu asal istama'ah, maknanya ada ada sengaja mendengar, wajib. Itu kata madzhab Hanafi. Allah itu kan wajib. Jadi sujud tilawah alaman wajib. Atas istama'ah. Istama'ah berarti kalau sampai dia memang tidak ada sengaja mendengarkan tapi mendengar, berarti tidak wajib. Yang wajib itu istama'ah. Ini versi madzhab Hanafi. Jadi pernyataan Sayyidina Utsman ini termasuk dalilnya madzhab Hanafi yang mengatakan sujud tilawah itu wajib. Wa qala Az-Zuri la yasjudu, tidak sujud siapa sasun ila yakuna tahiron, kecuali dia dalam keadaan suci. Maka syaratnya sujud tilawah itu harus suci. Fa idza sajadta, apabila sujud siapa kamu wa anta khali bermula kamu itu fi hadorin, artinya tidak bepergian di rumah, fastaqbil al-qiblat. Kamu harus ngadep kiblat yo. Kalau kamu tidak musafir, maknanya enggak di atas kendaraan. Wa idza kunta raqiban, apabila ada siapa raqiban naik kendaraan, fala alaika, maka tidak atas kamu, maksudnya tidak wajib atas kamu. Haisukana, sekiraan ditemui wajuka apa wajahmu. Jadi makna gini, kalau kamu di atas kendaraan itu sujud tilawah tidak harus ngadep kiblat. Tapi kalau kamu fil hador, maksudnya tidak dalam bepergian, sujud tilawah harus menghadap kiblat. Dari sini terus akhirnya dalam adab itu diurutkan. Syarat sujud tilawah, ini syarat sujud tilawah. Satu, niat. Nah, karena innamal amalu biniat. Nah, kemudian harus dalam keadaan suci. Harus keadaan suci, terus menghadap kiblat. Kecuali kalau orang dalam kendaraan, nah itu nggak ada kiblat apa-apa, sujud tilawah boleh. Harus menghadap kiblat. Kemudian takbir. Nah, ini takbir ini ada. Ini kalau yang masyhur dalam madzhab Syafi'i itu takbir yang pertama itu yang wajib, namanya takbiratul ihram. Jadi niat Allahu Akbar, setelah itu takbir lagi. Yang kedua itu nggak usah angkat tangan, langsung sujud. Jadi takbir yang kedua mau sujud ini yang sunat, tapi takbir ihram yang wajib. Takbir mau turun itu sunat. Setelah sujud sekali baca sajdah wajib akhir, terus bangun dari sujud salam. Maka kuncinya setiap ada salam mesti ada namanya takbiratul ihram. Dalam madzhab Syafi'i harus raqiban. Wa kana Sa'ib Yazid la yasjudu, tidak sujud siapa saksun li sujudil qasi, karena sujudnya orang yang tukang cerita. Jadi kata Sa'id ini maksudnya, misalkan ya ada penceramah ini kebetulan baca ayat sajdah. Betul kan, biasa nama qasi kan terus penceramah. Nah, itu kata Sa'id, ya enggak usah, wong dia itu niatnya itu bukan mau sujud tilawah kok. Mau seorang ceramah sujud takbir. Langsung enggak usah. Itu versi beliau kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Ibrahim ibnu Musa, qala Ibrahim akhbarana Hisam ibnu Yusuf an Ibnu Julat akhbara bil khabar Julatuhum pada nas qaum. Qala Ibnu Julat akhbarani Abu Bakr Abil Mulaika an Utsman ibn Abdurrahman At-Taimi an Rabi'atin
Abdillah ibni Hudair al-Ataimi. Qala Rabi'ah, qala Bakrin. Wakana dan ada Rabi'atu, siapa Rabi'ah itu min khiyarinas. Itu sebagian daripada khiyarunas. Lebih bagus-bagusnya orang pilihannya. Ama dia cerita, Abu Bakar cerita ama Khadoro dari olehnya Khadir Imam Masdariyah. Rabi'atu siapa Rabi'ah min Umar bin Khattab. Qara'a membaca siapa Umar yaumul Jumat alal mimbar. Jadi Sayyidina Umar pernah hari Jumat di atas mimbar baca bi suratin Nakhli, surat An-Nakhl. Hatta idza jaa, sehingga apabila datang sampai siapa Umar as-sajdah nazala, maka turun siapa Umar fasajada. Terus wasajada Anas hatta idza kanat, sehingga apabila ditemui al-jumatu al-qabilatu yang akan datang. Qara'a membaca siapa Umar dia dengan surat An-Nakhl. Kata idza jaa, sehingga ketika sampai siapa Umar as-sajdata, qala Ibnu Umar ayuhanas inasnya kita namuru, itu melewati siapa kita bisujudi dengan sujud tilawah. Faman sajada, siapa yang sujud faqad asoba, maka benar-benar mengikuti sunnah siapa man. Wa malam yasjud ya fala isma, maka tidak ada dosa itu mewujud alai atas man. Walam yasud Umar radhiyallahu anhu wa zada Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna walam yafrid as-sujda ila an nasa. Ini dalilnya bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Pernah Sayyidina Umar ketika khutbah hari Jumat, terus An-Nakhl sampai as-sajdah, beliau turun terus sujud dulu, orang ikut sujud. Jumat depannya diulangi lagi, beliau baca surat An-Nakhl ini. Ketika sampai ayat sajdah, itu tahu Sayyidina Umar, wah orang mau sujud. Terus bilang hei kan. Nah, kami melewati ayat sajdah. Siapa yang sujud mengikuti sunnah, siapa yang nggak sujud nggak masalah. Ini berarti sujud tilawah itu nggak wajib. Buktinya walam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Makanya gini ya, ini maaf ini ada benarnya. Hal-hal yang sunat itu ada ulama itu yang nggak mau continue, kan aneh. Jadi ada ulama itu yang nggak mau sholat duha continue. Alasannya begini, saya nggak mau barang yang sunat terus saya istiqomah, nanti orang lain itu nganggap wajib. Ya masuk akal juga. Jadi misalkan gini, kita ini biasa ya kopiah ba'diyah, sekali-kali nggak kopiah ba'diyah. Ini supaya orang masyarakat tahu, oh berarti itu nggak wajib. Buktinya Pak Kiai itu kadang tidak. Itu ulama di sini. Kalau kita kan ngomong ulama nggak duka, nggak tahajud. Itu tujuannya kayak gitu maksudnya. Nah, supaya tidak terlalu kenceng, istiqomah terus dianggap wajib. Nanti alasannya nanti barang yang nggak wajib jadi wajib. Kayak begitu kan repot. Ya. Kunut. Oh? Mungkin atau sebelumnya sudah pernah dibahas kunut. Kunut kita ini kan kunut hadiah terus. Gimana? Mahdini biman hadai. Iya. Saya lihat di Bukit Tinggi mereka sama dengan kita. Iya. Tapi dia tidak pakai kunut. Terus? Di Kerinci juga pernah saya lihat kan. Terus pakai apa? Kunutnya tidak pakai dia. Kunutnya yang tidak pakai. Itu mana? Tidak pakai apa dinazid, pakai yang lain. Dia pakai soli, dia pakai yang lain. Oh, jadi gini, itu pertimbangannya gini. Kunut itu maknanya doa. Doa termasuk itu maknanya banyak termasuk doa. Maka kunut itu boleh, ya Robbana Atina boleh. Cuman kunut yang warid dari Nabi lebih afdol daripada kunut yang enggak warid dari Nabi, itu gitu. Jadi enggak harus Allahumma gimana daid, yang lain boleh. Allahumma marhamna warfa' darajatina, semuanya boleh. Nah, jadi kunut itu bebas. Cuman kunut yang warid dari Nabi itu lebih utama. Jadi paham saya kan? Jadi enggak apa-apa. Sah-sah saja. Jadi jangan heran kalau ada kunut kayak gitu. Ya, itulah pentingnya kita kalau ngaji. terdapat kunut kan harus apa namanya Musawi. Iya. Karena dia termasuk sunnah muakkad. Iya. Sekali-kali nggak usah dikerjakan kalau itu sunnah. Nah, apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi kunut itu bebas ya, yang penting bisa doa. Cuman yang warid dari Nabi tentu lebih utama. Bab mangkura sajdah, bab orang baca ayat sajdah fi sholati. Terus fasajada maka sujud siapa man biha di dalam dia kan
maka sujud siapa man biya aibitil kasajdah atau biya dalam sholat. Biya itu maknanya dua, biya aibitil kasajdah atau biya di mana biya di dalam sholat. Jadi maknanya dua, babuman ayada babuman qoro'a yang membaca siapa man as-sajdata pada ayat sajdah fi sholat dalam waktu sholat. Terus fasajada maka sujud siapa man biya sebab sajdah boleh atau biya di mana biya di dalam sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Mu'tamir qala Mu'tamir sami'tu abi qala hadatsani Bakrun an Nafi' Ibnu Rafi' sholaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholaitu ma al-atama pada Isya. Al-atama suri Isya. Faqara'a maka baca siapa Abu Hurairah idang sama'um saqat. Fasajada maka sujud siapa Abu Hurairah. Faqultu maka berkata siapa saya kata Abu Hurairah, "Mahdi, ma itu apa? Hadi berani sajdah." Mana ini? Qala Abu Hurairah sajadtu sujud siapa saya biya sebab membaca idang sama'um saqat itu khalfa Abi Qasim radhiyallahu anhu. Fala azalu maka tidak henti siapa sujud siapa saya via di dalam membaca idza samung saqat hatta alqa sehingga bertemu siapa saya hu pada Abil Qasim Nah ini menerangkan judulnya kan orang yang ketika sholat membaca ayat sajdah. Nah terus kesimpulannya begini, orang baca ayat sajdah itu ada dua. Satu di luar sholat, kan? Dua di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kita musoli, ini ketika baca sajdah disunatkan sujud tilawah. Nah bagi makmum ketika imamnya masih tilawah wajib ngikuti. Kalau tidak ngikuti batal. Satu misalkan nanti batal. Nah yang kedua misalkan kita nggak tahu, kita di belakang. Tahu-tahu imam sujud tilawah itu nggak tahu. Nah, tahunya sudah imam itu bangun. Gimana kita makmum tidak usah menunggu jadi berdiri. Jadi misalkan bisa berdiri. Terus kita imam sujud. Kita ini baru mau sujud. Ini udah bangun. Gimana? Gak usah diteruskan. Balik lagi. Jadi paham maksudnya kan? Yang repot tuh begini. Ini maaf ini kita di masyarakat ini kalau mau baca surat yang ada dalamnya tilawah itu harus dikasih tahu. Pak, nanti ini hari Jumat ya kan, saya mau baca ayat sajdah, nanti kalau saya sujud ikut saja Pak yo. Sebab takutnya ini repot, ini bisa repot kan nggak umum. Ya awalnya bisa dilihat. Ya sudah Pak, ngapain ini? Nah coba maaf ini sama besok kaji, ya kan? Di Masjidil Haram itu kalau Jumat itu sujud tilawah subuh ini orang banyak nggak tahu. Sujud ada yang dia sujud apa? Tengok bisa tertawa itu. Ya namanya orang banyak. Nah ini pentingnya. Maka maaf ini mestinya orang mau ini ini kewajibannya para mutawif ini kan. Ya kan artinya para mutawif itu kan. Itu harus ngerti sama Pak. Nanti di Masjidil Haram itu biasanya kalau hari Jumat itu bayar surat sajdah. Pokoknya kalau Bapak kalau nggak tahu dia ikut saja Pak. Harus gitu. Ayo Pak. Loh iya, ini maaf ini kan. Saya itu kan maaf walaupun tidak sering kayak Pak Rois tapi kan sudah pernah ngalami. Kita yang tahu yang pernah mondok sujud tilawah, orang ini bengong, apa? Enggak tahu dia. Nah kan repot. Nah, iya enggak kan? Maka ini perlu Pak, ini perlu dikasih tahu pada jamaah. Pokoknya kalau ikut saja. Jadi ya namanya orang banyak, ada yang sujud yang bingung, apa ini? Nah, ini pentingnya. Di belakang takbir itu yang kacau. Ya mana kacau? Kita sujud, dia ruku. Ya benar. Iya benar ya Pak. Pokoknya kacau Pak. Ini benar ya. Enggak salah itu. Sujud ya ada ruku. Pokoknya kacau. Iya dia. Dan ini pentingnya ngaji terus disosialisasikan kan. Nah, penting ini kan jangan gara-gara itu baik repot ini. Dia mau assalamualaikum kok imamnya Allahu Akbar. Nah ini Abu Hurairah kan termasuk orang yang betul-betul mengamalkan sunnah ya. Sehingga beliau ketika sujud tilawah dalam baca surat idza samsaqat itu jamaahnya heran, Mahdi ini apa ini kami tidak pernah sholat berjamaah pakai sujud seperti ini. Nah padahal itu zaman Abu Hurairah ada orang yang nggak tahu sujud tilawah kan gitu maknanya kan Mahdi bro. Wah kata beliau aku ini sholat di belakang Abil Qasim
ketika beliau baca idang samusakot itu beliau sujud di tilawah. Maka kata beliau ma'azalu asjud, saya tidak henti sujud tilawah ketika baca surat idang samusakot hatta alqa, sehingga saya ketemu Nabi, maknanya sehingga saya meninggal sampai mati pun saya akan sujud tilawah ketika baca surat ini. Itu betapa sahabat Nabi Ibrahim ini konsisten ya kan, memegang sunnah. Jadi apa tuh? Maksudnya bertemu siapa saya pada Nabi, sehingga saya ketemu makna yang pada saya meninggal. Jadi maksudnya kan? Oh? Nah, ya sehingga bertemu siapa saya pada Abil Qasim. Maksudnya Rasulullah kan? Abil Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini gimana ini? Silakan Jangkung. Tanya yang ini. Ada yang berpendapat ini di luar sholat. Iya. Kalau yang sampai ayat sajadah itu diganti dengan Subhanallah walhamdulillah. Ya. Gimana itu? Enggak boleh begitu. Jadi kalau enggak ganti subhanallah walhamdulillah ada yang gitu. Ada dalil itu Apa? iya. Itu istihad tidak ulama. Istihad ulama. Kata hadisnya. Ada mau habis nggak ada. Ada. Cuman hadisnya sih enggak dia sebutkan. Cuman di kitab lain ada. Bacaannya kan ada. Jadi lagi kata Al-Qasim sehingga bertemu siapa saya pada Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nanti maksudnya itu sih sudah waktu. Ya anggapan saya sudah biasa, saya kira udah maka saya ini gara-gara mikir kopi gitu. Iya. Dalam sholat itu kan juga wajib untuk mengikuti imam. Iya. Tapi jadi mengatakan bahwasanya kalau kita ketinggalan di tilawah kita berdiri saja. Iya. Ini apakah pengecualian? Gimana? Dalam sholat itu kan wajib mengikuti Iya. sujudnya, makanya sampai susah itu. Terus? Susah. Terus maksudnya? Tilawah tadi ada keterangan lain. Arti kerang lain. Gitu. Tilawah adalah berdiri saja maksudnya. Iya. Ikut imam. Tadi kan gini, sama lagi ya, sujud tilawah itu kan gini kan sunat. Misalkan ini saya bacakan teksnya ya. Walau lam ya'lam bisujudi imamihi illa bada'an rafa'a ra'sahu minhu intadarahu. Andai kata makmum tidak tahu sujud imamnya ya, illa bada'an rafa'a ra'sahu, kecuali setelah imam bangun, nah intadoro maka menunggu. Nah, berarti menunggu sudah kasih sujud. Au qablahu atau sebelumnya rafa'a ra'sihi. Loh, imam saya kok sujud? Maka au sajadah, maka sujud. Nah wa indonna annahu la yudriku fihi. Nah, jadi imam mau sujud, dia turun sujud. Yang penting dia don, wa indonna annahu la yudriku. Sekalipun dia don bahwa tidak akan ketemu sujud sama imam. Pokoknya imam sujud, kita sujud. Asal don bahwa dia nanti akan sujud sama imam. Nah, wa in rafa'a qabla sujudi. Imam tahu-tahu ngangkat kepala sebelum kita sujud. Lazimau arrafu ma'ahu. Bangun lagi. Jadi apa maksudnya kan? Nah, jadi bangun. Enggak jadi sujud. Bang? Tunggu aja di simpang. Jadi apa maksudnya? Nah inilah ini maaf ini jasa gini ya. Ini harus kita akui. Maksud saya itu gini. Hadis itu kan bahan baku. Hadis kan bahan baku kan berbagai madhab. Makanya orang nggak maaf kalau setara kita, sekelas kita agamanya kan ngaji hadis tanpa sebelumnya tahu fikih mesti murak-marik, nggak tahu arahnya. Harus kita akui. Ya enggak kan? Makanya orang ngaji hadis itu sebelumnya harus ngaji fikihnya jalan dulu. Ngaji Bukhari, ngaji takribnya nggak jalan. Wah repot itu, mesti repot, yakin repot. Yakin lah kan? Orang ngaji Bukhari itu harus setidaknya pernah ngaji Fathul Mu'in. Setidaknya kan ngaji Fathul Mu'in. Sempurna lah pokoknya. Kalau nggak pernah ngaji itu mesti repot. Nah, iya enggak kan? Mesti repot. Keterangannya gimana nanti? Masuk mau dikarang-karang. Nah, Mereka kan
Doakan saja. Nah, itu orang yang di luar madhab itu madhab. Maklum lah di luar madhab itu kan. Hadap dulu tadi sebelum hadis. Itu di luar madhab. Cuma lihat juga itu maksudnya. Wah. Pokoknya kalau seperti itu saya nggak sanggup. Pokoknya nggak sanggup. Yang jelas ini maaf ini kita ngaji hadis taruh nggak jauh-jauh misalkan ngaji Bulughul Maram misalkan itu minimal itu fikihnya harus jalan dulu baru kita bisa uraikan ya kan karena nanti kita akan urian hadis itu akan tetap apa bermuara pada madhab hidup pada madhab ya kan kalau enggak itu mesti ngawur kalau pas ketemu mesti ngawur saya jamin mesti ngawur kan. Makanya apalagi ngaji kelasnya Bukhari Pak terus ngaji takrib nggak pernah, waduh repot, mesti repot. Saya percayalah repot pokoknya repot. Makanya ini maaf ini ya, ini sekedar ini kalau dikali satu hadis. Ini maaf ini ilmu ya, bukan karena ngutip orang, Rata-rata orang ke Mekah ya, atau ke Timur Tengah itu yang pinter itu sebelumnya di pondoknya sudah pinter, terus di sananya tinggal apa ya mengembangkan. Ya kan? Kalau di pondoknya ini kasarnya jurumnya nggak jalan, kan? Nah, terus takrib nggak jalan, ke Mekah saya rasa nggak jamin. Cuman kan nggak enak, ya kan? Coba ya, kan? Di sarang di mana-mana kan? Yang pinter kan orang di sarang udah pinter, terus ke Mekah. Pulangnya jadi wahabi. Nah saya tuh gini, kalau saya tuh walaupun nggak pernah ngaji di Mekah, tapi saya tuh membayangkan gini, maaf ini, saya ini kan senang. Kalau ada orang ngaji di Masjid Nabawi itu kan ada pengajian ya kan atau Ramadan saya kan alhamdulillah pernah Ramadanan 40 hari di Mekah itu kan itu saya banyak ikut ngaji itu saya pikir ngajinya kan terangkan bahasa Arab ini kalau orang nggak nalar cuma maksud ini orang ngomong bahasa Arab gimana maka tidak jamin maaf ya Pak orang ke Timur Tengah pintar tuh nggak jamin kalau sebelum modalnya itu nggak kuat. Ya kan, mesti lu ngomong apa yang dimaksud itu. Terangkan bahasa Arab Ustaz. Macam mana? Nggak nyambung kan? Wong kita yang bahasa sama Indonesia nya baik, lagi kadang nggak nyambung kan gitu kan? Nah, ini maaf lah kira-kira begitu. Kalau babuman ayat ada babuman lam yajid yang tidak menemui siapa man maudhi'an pada tempat lisujudi ma'al imami minazikami karena berdesakan. Qala Imam Bukhari hadatsana Shadaqah qala khabarana Yahya an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u itu membaca siapa Nabi as-surata pada surat alati surat fiha yang itu di dalam surat as-sajdatu bermula ayat sajdah. Terus fayasjudu maka sujud siapa Nabi wa najudu sujud siapa kita hatta mayajidu sehingga tidak menemui akaduna makanan pada tempat limau diijab hati untuk tempat keningnya akad. Jadi kan menurut Sayyidina Umar ya sujud di atas apa? Punggung akhihi. Menurut ulama Kufah, Imam Ahmad, menurut jumhur termasuk Imam Malik itu yuakhiru hatta yarfa'u. Pokoknya ditunda dulu sehingga yang di depannya itu bangun sujud harus sujud. Babu kitab taksir wa a'lamu bis